Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi mujaddidil a'wam 'am ba'da 'am. Alladzi iftataha bi afdalil ashhuri bi syahril muharram wa ajzala fihi al-fadla wal ata' wal in'am. Wassalatu wassalamu ala khairil anam syamsid duha badrid duja nuril huda misbahiz zulam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi min yaumina hadha ila yaumiz ziham. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Hadratil mukarramin wal mukarramat yang saya hormati para mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, yang mudah-mudahan insyaallah kita senantiasa selalu dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Khusus yang saya hormati akhil mahbub al-mukarram wal muhtaram, saudara saya, guru kita bersama Ustadz Muhammad Sofyan. Yang saya hormati Ustadz Wahid, Ustadz Ali Arifin, yang mudah-mudahan dengan sabab kehadiran guru-guru kita semua insya Allah menambah keberkahan majelis kita siang hari ini. Amin ya Rabbal alamin. Juga yang saya hormati dan saya cintai segenap para du'afa, fuqara, yatama. Mudah-mudahan kehadiran fuqara, yatama, du'afa di majelis ini juga menambah kemuliaan ini majelis dan menambah keberkahan buat kita semua. Amin. Ya Rabbal alamin. Langsung aja dah biar cepet. Ya, panas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam mengawali ceramah singkat siang hari ini, saya mengawali dengan ada salah satu kalimat du'aiyah. Kalimat du'aiyah ini pasti kita udah dengar atau mungkin kita udah hafal, paling enggak kita sering mengaminkan Rasul baca doa ini. Apa kata Rasulullah di antara doa yang beliau suka baca? Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala Itu doa Rasul tuh. Ya Allah, ya muqallibal qulub, zat yang maha membolak-balikkan hati. Sabit, tetapkan, teguhkan, mantapkan qalbi, hatiku, ala dinika, untuk terus bisa taat, patuh kepada agamamu. Rasul apa ditanya begitu baca doa, Rasul kapan engkau Rasul? Rasul kapan engkau maksum? Kok masih doa minta supaya hatinya ditetepin, diteguhkan? Kata Rasulullah, iya, karena yang namanya hati manusia itu berada dalam genggaman Allah. Allah bisa balik kemari, bisa balik ke sono, bisa. Semua itu punya hati begitu. Dalam riwayat yang lain kata Rasulullah, karena hati manusia itu karisatin bifalatin, seperti bulu yang ditaruh di tengah gurun. Kemoceng kita cabut tuh, ditaruh di tengah gurun. Yusibu harreh yukimuha yaminan wa shimalan, dia bakal berbolak-balik ke kanan ke kiri, ke sono kemari. Bulu jangan kata ditaruh di tengah gurun yang ngablang sadadanya. Kita taruh di kamar aja dah. Yang timbang lubang anginnya kecil, taruh dah di tengah kamar. Itu bulu geser, mingser ke sono, mingser ke sini. Apalagi itu bulu ditaruh di tengah gurun.
begini. Itu kata Rasulullah, hati manusia begitu tuh, berbolak-balik. Makanya kata Rasulullah, biar kata beliau Rasul juga tetap minta, ya Allah teguhkan hatiku. Kenapa? Karena hati manusia itu gampang bolak-balik. Apalagi kita. Nah, itu kata kunci ceramah saya tuh. Usikum wa nafsi wa iya ya bitaqwallah. Sebelum kita kembali pembahasan doa itu, kapan hidup kita manusia nih, ujung-ujungnya itu hidup ini semua itu peperangan, perang kita hidupnya. Makanya kalau kata kapan Imam Ash-Shawqi, innal hayata aqidatun wa jihadun, sesungguhnya hidup ini adalah akidah. Artinya hidup ini gak bakal ada nilai kalau gak ada kekuatan akidah. Satu. Yang kedua, wa jihadun, hidup ini adalah perang. Jadi kalau kita teriak merdeka, katanya doang, hakikatnya yang namanya hidup ini peperangan. Bainal haqqi wal batil, bainal khairi was syarri, bainas sayyi'ah wal hasanah, bainad dani'ah was saniyah, bainal murka wa mulya, bainal halal wal haram. Semua orang itu hidup peperangan. Hati itu tinggal kita pilih. Walaupun ujung-ujungnya kita kepengen semuanya pada yang enak, sorga. Cuman kan kalau sorga urutannya kudu yang halal, yang khair, yang saniyah, yang hasanah, yang halal. Jangan yang kemarin kita pilih, haram, murka, batil, dani'ah, sayyi'ah. Itu yang dimaksud oleh ulama, hidup ini peperangan, pilih mau kemana. Walaupun ujung-ujungnya orang semua pengen ke sorga. Jangan kata bapak ibu yang rajin ngaji, tanya ada donglot di jalanan. Lo ngerti donglot? Ya bisa digendong di situ. Tanya ada tuh, diperek-perek kalau jalanan, rek-rek. Lu kalau mati mau sorga mau neraka? Pasti jawabannya mau sorga. Tanya orang yang lagi mabuk, orang lagi nyawer, bang, lu kalau mati mau surga mau neraka? Surga. Jangan kata kita yang rajin ngaji, orang yang brengsek, yang bangor, yang bajingan, tengik lagi. Kalau mati kepengen surga, walaupun saban malam dagang kue apem. Kalau surga mah kepengen semua, cuman kebanyakan begitu pengennya surga, nyarinya yang haram, nyarinya yang batil, nyarinya yang murka, nyarinya yang sayyi'ah. Ini yang dimaksud Rasul ulama. Kita peperangan bagaimana caranya biar milih yang halal, bagaimana hidup cara milih yang hasanah, bagaimana hidup cara milih kita yang baik. Makanya momen Muharram di antara lain hijrah. Makanya ada doa dari Al-Habib Abu Bakar bin Salim. Dalam doanya beliau bilang di antara lain, Allahumma qulna wal muslimin minal haqqi minas syarri ilal khairi, minal batil ilal haqqi, minad dani'ah ilal hasanah, minad dani'ah ila minas saniyah ila dani'ah, minal hasanah ila sayyi'ah, minal ghaflah ilal ibadah, minas syarri ilal khairi, minal haram ilal halal. Intinya di antara momen hijrah, di antara momen Muharram kan momen hijrah. Artinya kita mulai ada perubahan. Nggak usah yang secara makro dah, secara luas, negara, kampung, wilayah, kegedean. Rumah tangga dah, diri dah. Oh kemarin kita suka nyawer nih, kurangi 1441 hijriah, hijrah yuk ke yang baik. Kemarin kita kagak doyan pengajian, ngaji yuk. Kenapa? Memang karena kita kepengen surga, maka peperangan dalam diri kita pilih cari yang benar. Itu yang jadi masalah. Cuman mohon maaf, di saat kita niat jadi orang benar, ini setan ganjen. Setan ganjen. Bagaimana cara ngegagalin dia jadi orang benar? Jangan kata ibu melakukan kebaikan baru niat itu setan udah mulai ganjen. Ya dia pengen mati ngaji, ya dia pengen sedekah.
Setan itu ganjeng, biar bagaimana cara ngegagalin kita jadi orang soleh, jadi orang soleha. Filosofinya begini, filosofinya orang kalau lagi sholat nih kata ahli tasawuf, orang kalau sholat, ini lagi sholat nih. Allahu Akbar. Wa idza kabbaral abdu taqarabatis syayatinu min ayati jihatin kanat. Wa idza, dan apabila kabbarul abdu, seorang hamba itu bertakbiratul ihram, taqarabatis syayatinu, maka setan mendekat sama orang tersebut dari arah mana saja. Itu lagi sembahyang tuh, Allahu Akbar, setan bukan aura-orang, ngedeketin. Dalam riwayat satu anggota tubuh 40 setan, kuping 40, mata 40, dengkul 40, tunggir 40. Bayangin lagi sembayang kita ngedong-dong setan banyak banget. Buktinya mana coba dah? Kadang-kadang orang kalau belum sholat, belum sebelum sembahyang, dia kagak gatal, dia kagak garuk, begitu takbir garuk mulu. Sebelum sembahyang dia kagak ngantuk, dia kagak nguap, kagak angok. Begitu Allahu Akbar. Sebelum sembahyang dia kagak inget duit ditaruh mana, dompet taruh mana, begitu Allahu Akbar di bawah jong. Itu namanya setan lagi dinas, ngegagalin kita cara bagaimana biar kagak khusus sholat. Makanya kalau dalam kitab Marokil Ubudiyah ada tuh pasukan setan khusus, namanya ada semua buat ngegagalin orang jadi kagak buat dalam sholat. Itu lagi sembahyang, bagaimana di luar sembahyang? Ini yang kita serem. Lah cuman mau dikata apa? Setan emang udah kerjaannya begitu kan dari dulu. Udah ada MOU-nya sama Allah. Lu ngerti ke MOU? Gue juga boleh ngomong. MOU itu perjanjian. Dia udah ada perjanjian sama Allah. Begitu Iblis diusir dari sorga, begitu diresmikan jadi makhluk terkutuk. Dulu Iblis itu orang bener baik, makhluk baik-baik juga di mana. Sebelum Adam diciptain, Iblis itu bener di mana. Dia kan jadi brengsek, jadi terlaknat gara-gara kagak mau sujud Nabi Adam. Sebelum Adam diciptain, dia mah akur sama malaikat yang lain. Bahkan kata ulama, dia golongan malaikat, cuman diciptain dari api segitu doang. Nah dia begitu brengsek tuh, begitu Nabi Adam diciptain, Adam diajarin semua nama-nama ame Allah, wa 'allamal adama asma'a kullaha. Begitu tahu-tahu Nabi Adam disuruh kumpul dan akhirnya malaikat semua suruh sujud termasuk Iblis. Lah jangan kata Iblis, malaikat juga dulu sempat songong sama Allah. Waktu lagi Allah bilang sama malaikat, kat, dengerin kat, gue pengen ciptain khalifah di muka bumi ini. Apaan tuh? Manusia. Malaikat sempat ngomong. Apa kata malaikat? Ya Allah, ngapa sih segala manusia diciptain ngeribetin doangan? Ngeribetin, udah nggak usah pakai ciptain orang dah. Udah kita aja turu-turu. Itu kalau kata bahasa kita mah, ngapain segala manusia diciptain? Dia mah ngeribetin. Dia cuma bikin kemunkaran, bikin pertumpahan darah. Nggak usah dah. Artinya sempat ngelawan, songong sama Allah. Cuman sama Allah diginiin, ini a'lamu ma la ta'lamu. Enggak cicing baik dia. Gue tahu apa yang lu kagak tahu. Baru merangkak malaikat. Iya ya, diam. Dibilang lu diem aja. Gue tahu apa yang lu kagak tahu. Diam. Artinya sempat dia merontes, cuma akhirnya tunduk sama Allah. Nah begitu yang kedua, begitu malaikat Nabi Adam diciptain disuruh sujud, itu semua suruh sujud, malaikat langsung suruh sujud. Iblis kagak mau. Kata Iblis, embung aing, embung, moh. Malaikat udah bilang, Iblis udah sujud, moh. Ngapain? Gue dari api di tanah, ngapain kita sujud? Udah, jangan karena Adam kita disuruh sama Allah, nggak mau. Tambang kalau kata kita mah, dia kagak mau. Makanya disebut dalam Al-Quran aba wastakbara, dia menjadi enggan dan sombong karena nggak mau sujud Nabi Adam. Bahkan itu kan dia hanya terlaknat mal'unun abadan daiman qaiman, begitu dalam hadis. Semenjak itulah yang namanya iblis terlaknat selama-lamanya.
Akhirnya kata iblis ngomong apa sama Tuhan? Tuhan, jadi gue resmi jadi makhluk terkutuk. Iya. Ya udah dah, pasrah dah. Berarti gue neraka dong. Iya, neraka lu tempatnya. Cuman saya minta izin ya Allah ya. Ngapain? Saya pengen nyari teman sebanyak-banyak di neraka. Terus sayang neraka kaplingannya banyak, mereka gak ada orang. Boleh gak saya nggodain manusia? Boleh. Diizinin sama Allah. Terserah dah lu godain. Hari kata iblis, gue bakal godain orang yang baik jadi orang sesat, yang sesat tambah sesat. Iblis juga bilang dalam Quran tuh yang bilang illa min ibadikal mukhlasin. Semua hamba bisa digoda kecuali yang kagak bisa digoda sama iblis itu yang mukhlasin. Bukan mukhlisin, mukhlasin. Ada mukhlisin, ada mukhlasin. Ada sabar, ada hilim. Emang lain Ustadz? Terangin dong, nggak mau. Lu tanya aja sama guru lu ntar. Nanti kalau ngaji. Nah, kalau gue terangin gitu kelamaan lagi, udah siang. Tandain tuh. Nanti nanya ngaji. Ustadz, mukhlisin sama mukhlasin apa bedanya? Itu nanya. Kasih PR. Jangan nanya sekarang. Kalau mau nanya juga masa datang ke pesantren. Jawabannya nggak di sini. Sih kan amplop tuh lain. Bos, cuma datang kemarin silaturahim. Juga undangan tahlil ini. Lu kemarin undangnya. Makanya niatnya masih silaturahim, mau beliau punya majlis, beliau punya rumah, dan saudara saya, maka silaturahim, mudah-mudahan silaturahim kita bawa berkah. Amin. Jadi PR nanya Ustadz apa tadi? Tanya tuh mal farqu bainal mukhlisin dan mukhlasin. Jadi yang namanya setan, iblis gak bisa tuh menggoda kelompok mukhlasin. Semua bisa digoda. Nah ini yang kita takutin. Makanya setan sampai kapanpun gak bakal bisa tinggal diem buat ngegoda manusia. Kita sebagai manusia, jangankan kita melakukan kebenaran, kita pengen niat udah melakukan kebenaran, cara menggagalkannya bagaimana? Setan kan iblis, jin, setan itu saudara kan? Cuma lain-lain definisinya. Iblis itu abul jinni, bapak moyangnya jin, itu namanya iblis. Kalau jin lagi lain lagi. Latifatun hawaiyatun tatasakkalu bi askalin mukhtalifatin wa yakhruju minha af'alun ajibatun. Yang namanya jin itu sesuatu yang latifatun hawaiyah, lembut dan berbentuk udara, angin, nggak kelihatan. Tatasakkalu bi askalin mukhtalifatin, dan jin itu bisa berubah-ubah bentuk. Bisa jadi kalajengking, bisa jadi kodok, bisa jadi binatang, bisa jadi engkong kita udah mati, bisa jadi babak kita udah mati. Dia bisa nyamar dia mah. Dan yang paling ajib lagi nih jin nih, wa yazharu minha af'alun ajibatun, dan bisa menampakkan perbuatan yang ajib-ajib. Yang orang kagak bisa kerjain, bisa kerjain. Jin tuh kalau udah ketumpangan, orang kalau udah ketumpangan jin, makanya kita kudu bisa ngebedain. Nah kan kadang-kadang orang sekarang maunya yang zahir-zahir doang nih. Begitu ngeliat berobat tuh sakti. Kenapa emang? Masya Allah, berobat sudah kelihatan banget. Ditarik usap, tangannya keluar kawat, lehernya usap, keluar kaku, betis usap, semen sesak. Perasaan kalau udah mulai begitu udah ajib aja, entar dulu. Makanya kalau kata Abu Yazid Al-Bustami, kalau kita ngelihat suatu orang yang punya keluar biasa, wala taqtadu bihi, jangan ikutin dulu, lihat syariat kesehariannya. Dia sembahyang enggak? Dia Ramadan puasa enggak? Kencing diri apa nungging? Maksudnya diri dong. Lihat dulu kesehariannya, jangan main timbang sakti. Ya. Takutnya itu istidraj. Makanya sihir sama karomah tipis bedanya. Dulu juga wali punya keluar biasaan, cuman itu ditukung sama Allah, Allah redo. Tapi dukun juga sakti, cuman didukungnya sama setan, sama jin. Makanya kita sebagai orang yang beriman kudu waspada. Mana perbedaan antara jin dan mana perbedaan antara dukun sama kiai. Sekarang kan saru, orang dukun juga pakai sorban.
baru sekarang. Maka kita kudu bisa ngebedain itu. Nanti tanya lagi kiai. Ditanya tambah lagi Ustaz, bagaimana ngebedain antara sihir sama karomah? Nah beliau nefaknya tanya dah. Jadi kudu bisa. Kenapa? Karena sekarang orang banyak yang ngelihat ajib-ajib padahal belum tentu. Jangan-jangan dia ketumpangan jin. 3 nih, yang intinya setan. Setan itu kata ulama definisinya asal katanya dari kata syatona. Syatona artinya ba'uda anir rahmah, jauh dari rahmat. Dalam riwayat yang lain syatona, setan asal katanya dari syato, artinya tarokok terbakar. Terlepas dari perbedaan bahasa tersebut, intinya yang namanya setan kata ulama ismun likulli atin minal jinni wal insi wa huwa syaitan. Satu nama yang setiap yang durhaka ngelawan songong ame Allah minal jinni, baik golongan jin wal insi atau golongan manusia, wa yusamma setan, maka ngarana jurik manehna. Artinya kalau ada golongan jin atau golongan manusia, kalau dia songong ngelawan durhaka ame Allah, tah ngarana jurik tah. Jadi bukan cuma jin doangan, manusia kita nih yang bangga banget, mukanya cakep, mukanya ganteng ngaca. Dia jangan-jangan mukanya doang ganteng, padahal setan. Makanya sekarang saya kadang-kadang suka kesian sama setan, suka difitnah mulu setan. Ini gara-gara setan nih, padahal dia sendiri yang jadi setan. Makanya emak-emak kadang-kadang kalau udah kebangetan marah sama anaknya, siar dasar anak setan. Padahal anak dia. Itu artinya apa? Gambaran. Makanya itu yang kita takutin. Jangan-jangan rupa doang kita manusia, padahal kita setan. Kenapa? Karena definisi setan bukan cuma jin, tapi manusia bisa jadi setan. Dan garis bawahi Pak Bu, kalau kata Syekh Sufyan Ats-Tsauri, apa beliau bilang? Begini beliau bilang, inna syaitonal insi asyaddu alayya min syaitonil jinni. Kata beliau, aku lebih takut setan orang ketimbang sama setan jin. Kalau setan jin dia kagak takut, apaan kan namanya genderuwo, sundul bolong, leak, pocong, suster ngesot 1, suster ngesot 2. Jadi dia kagak takut. Dia kagak takut. Yang dia takutin apa? Setan orang. Kenapa dia kagak takut? Ada alasannya kata dia. Wa in ta'awwadtu, kalau aku berta'awud, minta perlindungan sama Allah, baca kursi, al-falaq, an-nas, baca ratim, harobatis syayatinul jinni, setan jin langsung kabur. Setan jin langsung kabur. Makanya saya sering bilang di mana-mana ngobatin orang kemasukan setan gampang, asal syaratnya tauhid kita kuat sama Allah. Yang kedua, kita punya dawaman wiridan yang sering. Tinggal kita ambil air putih, baca dawaman kita, kasih orang yang kemasukan setan, pasti hilang. Asal syaratnya bener-bener kemasukan setan. Yang sekarang pengalaman saya nih, saya kan mulut hijau. Cuman kalau diundang kemarin cuma buat musik setan, embung aja. Pengalaman saya sekarang orang bukan banyak yang kesurupan, bukan kemasukan setan, stres. Makanya kita jadi ustadz kudu pinter-pinter. Saya pernah sih kejadian dipanggil sama orang, ustadz dulu kesurupan. Begitu kita samperin, kalau di kampung kan orang kesurupan kira tancap ditontonin, rame banget tontonin. Ya begitu kita lihat ada ustadz 2, yang satu lagi megang jempolnya, yang satu lagi megang kuping, lagi bacaan. Oh lagi ada ustadz, ya udah saya teras lagi, gak enak. Ntar sesama ustadznya ngilangin job dia. Nah ini tau kode etik. Saya di depan dulu tes merokok, terus nyampe, iya gitu. Sudah gitu lu, rokok udah bisa batang, dia belum keluar juga batang lagi. Kalau saya kan diundang ya saya tungguin. Gak lama ustadz yang pertama keluar.
Betok nyampe. Waduh, parah. Ngomong. Waduh, lawan itu jini. Itu baca hati, habis ngomong Pak. Waduh, soal dua ya? Iya. Ada urusan jadi keluar lu. Iya kan sana. Oh, masih ada ustaz satu lagi. Kita kagak enak. Terusin aja dulu. Dapat sebatang, 3 batang. Begitu 3 batang ustaz yang kedua keluar lagi. Ustaz nyampe. Iya. Waduh, itu makanya keturunannya itu yang susah. Oh iya. Saya mau urusan juga. Oh iya. Tidak dong. Oh iya kita masuk dah. Kita masuk. Waduh. Yang nonton mungkin banyak aja kalau saya bilang begini, Bapak, Ibu, Bapak kan undang saya kemarin ya. Iya, kalau boleh saya minta syarat. Apa Ustaz syarat apa? Kopi pahit apa teman? Bukan, saya bilang minta syarat ini yang nonton pada keluar semua. Gua enak nonton ini lagi. Keluar semua, disuruh keluar semua, kita suruh keluar. Biar kata saudara ini kencang keluar semua. Saya pengen berdua doang. Ini perempuan yang kesurupan, mama. Udah, suruh kan. Gue pengen berdua doang. Tapi bukan berdua. Ambil dah kualinya satu. Emaknya ke bapaknya temenin. Cuman jangan dekat-dekat. Jauhnya nonton dong semua. Jadi di dekat lemari kita di sini berdua. Saya bilang ini nggak kesurupan nih. Kayaknya aneh nih. Dari berdua semua pergi semua ditutup posisi. Jangan ada yang buka pintu nih. Ini saya tanya bahaya ngamuk nih. Saya ambil air, saya komat kami tuh. Ada saya kagak baca kape. Gini, ada saya ngomong sama ibunya tuh. Bu, cuma di depan ada kesurupan. Ini saya tanya bahaya nih. Pantes gua ustaz kayak kalah. Emang ada waduh parah jauh nih. Cuma saya nggak tahu dari mana, cuma parah energi negatifnya banyak. Terus begini, ada 2 syarat dia bisa keluar. Bagaimana Ustaz? Sekarang ibu tolong cariin tai bebek sama tai ayam. Si anak, kenapa saya bilang tai bebek tai ayam? Tadi saya ngerokok di depan ada tai bebek bergerak. Kalau saya nyari tai ayam tak kejauhan. Saya suruh bebek yang apa? Oh gitu Ustaz, kebetulan di depan ada bebek. Iya lah. Merah itu gue tahu. Sekarang ini Ustaz ini jinnya parah kalau nggak buru-buru Ustaz ini. Terus dia udah bawa kemana itu dulu? Itu kayak bebek ditaruh di daun, kakap di daun. Terus gimana Ustaz? Sini, adukin, masukin ke gelas. Gelasnya, kayak bebek masukin. Ibu yang adukin, baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali. Udah Bu, iya. Itu yang kesurupan lagi melotot itu lihat. Sekarang kita minumin. Iya minum. Ada minum. Begitu suruh minumin, Bu dia mabuk. Bohong dah tuh bohong. Orang kesurupan kagak tahu geli. Orang kalau benar-benar kemasukan setan kagak tahu rasa pedas, kagak tahu rasa manis, kagak tahu rasa panas, kagak tahu rasa wangi, kagak tahu rasa bangke. Hayo dilolotin, hayo aja kesurupan itu. Kalau gua bohong. Ada saya bilang, wah Ustaz nggak mau gimana? Udah ibu tenang aja. Sekarang ibu kalau percaya bisa percaya, saya percaya Ustaz. Sekarang ibu keluar Bu. Ibu intipin dari luar aja, dari jendela kan kelihatan. Ibu bisa sini. Oh iya, ibu keluar. Dia tinggal berdua tuh. Begitu berdua, saya ngomong berdua. Nih, ini sekarang kita berdua doang. Emak udah kagak ada, bapak udah kagak ada, anak lu sudah lupa itu. Sekarang lu ngomong ada apa? Suami saya udah gak pulang 3 bulan. Setan lu. Lakinya 3 bulan gak pulang-pulang. Ngasih duit kagak, ngasih kabar kagak, disetres pelampiasan. Bukan kemasukan setan, kan kesian ustaz kalau begitu. Bijit sono, bijit sini, bijit sono, tenggang ya. Keseksa ustaz. Makanya tadi saya bilang kalau benar-benar kemasukan setan, jangan kata ratibul hadan, ratibul atos, baca Bismillahirrahmanirrahim. Asal kita rajin baca Bismillah, hilang tuh setan. Sesuai apa kata Syekh Sufyan Ats-Tsauri. Sekarang banyak orang yang stres yang banyak. Makanya tadi sih bilang kalau kemasukan setan gampang ngobatinnya, yang susah kalau setan kemasukan orang. Itu yang susah tuh. Maghrib nih
Ada orang masih main judi, ya jadi perapatan udah maghrib, masih main balak 6, mati. Nah, itu setan tuh. Coba ada bapak bacain ayat kursi depan orang main judi. Allahumma. Kalau nggak ibu apa ditabukin? Seteng kalau itu ustaz kan gitu. Itu yang susah ngobatin orang kemasukan setan, gampang yang susah ngobatin setan kemasukan orang. Jadi yang kita takutin yang Sufyan Ats-Tsauri itu bukan setan jin, setan orang. Bapak-bapak nih, Jumatan, udah mau sedekah, udah duit Jumatan, gocap, bini kita lihat, bapak tuh, mau 10.000 buat mana? Gede amat, ngapain? Tukar misalnya pun. Nah, tuh setan orang tuh, ngegagalin orang pengen sedekah banyak. Ada kan di rumah yang begitu tuh? Banyak. Yang ditakutin tuh setan orang. Kalau setan jin mah kagak takut. Sufyan Ats-Tsauri, apalagi orang pengajian. Jangan pakai takut sama setan jin. Kenapa? Karena setan jin itu bakal kalah kalau wa idza ta'awadna kita punya wiridan yang kuat. Jadi usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Itulah masalah hidup kita sekarang. Di saat kita berperang antara hak batil, halal haram, murka mulia, syarr khair, maka kekuatan itu yang kita perlu keluar. Maka kembali kepada doa yang menjadi kata kunci tadi. Di antara doa yang dianjurkan baca, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Ya Allah, mantepin hati karena hati saya begini nih, setannya kebanyakan. Itu dia. Ada pertanyaan, bagaimana cara mensubutkan hati? Nggak cukup pakai doa. Imam Ghazali menjawab, fa inna subutal qalbi bil ilmi wal dzikri. Cara bagaimana mensubutkan hati biar tetap, biar teguh, biar mantap dan istiqomah, di antara sababiyah caranya itu dua. Yang pertama bil ilmi, dengan ilmu. Artinya apa ilmu? Aidi khuduri majalisil ilmi, dengan kita sering datang ke majelis ilmu pengajian. Ini bentengnya. Sekarang alhamdulillah, tapi pengajian namanya Masjid Alim apa? Al-Ikhlas. Wih, lo pantas banget jadi orang mukhlas ini namanya. Amin. Udah Al-Ikhlas, namanya udah dapet itu. Namanya Masjid Al-Ikhlas. Kita bersyukur ini udah ada wadah tempat majlis taklim. Kita datang ke majlis taklim Al-Ikhlas, itu udah menjadi wasilah jembatan biar yang namanya setan jin khususnya itu udah punya penutup buat diri kita, nggak bakal masuk dalam ranah kehidupan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kenapa? Karena yang namanya majelis pengajian itu yang namanya majelis kemuliaan. Orang jangan katanya buat belajar, buat katanya dia pintar, dia datangnya aja, kita udah datang dihitung jadi orang mujahid, orang datang majelis ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'atu. Man, siapa orang kharaja yang telah keluar dari rumahnya li talabil ilmi, datang ke pengajian, fahuwa, maka orang tersebut fi sabilillah, termasuk orang yang berjuang jihad di jalan Allah. Kita keluar dari rumah datang ke majelis taklim Al-Ikhlas, dicatat mujahid, mujahid, mujahidah, mujahidah. Sampai kapan? Hatta yarji'a, sampai dia pulang lagi. Berarti kalau selama dia di majelis taklim dia menjadi mujahid. Makanya jangan buru-buru pulang dari majelis taklim, nginep sekalian. Bininya EWA mulu, Pak belum pulang, begini langsung keluar. Bini kan kadang-kadang nggak ada, lakinya ngaji diomelin mulu. Ya biar seminggu sekali ngapa sih, pulang jam 1, pulang jam 2. Dia ilah ilah, emang main ke kafe pengajian. Ada ibu-ibu sini begitu ada? Ada. Gue kira di sana doang. Lah kemarin bapaknya lakinya pengen rajin ngaji, begitu rajin ngaji di WA dulu. Makanya besok-besok ngaji dan gue handphone. Makanya akhirnya kagak dibunyiin, di silent.
berisik gini mulu, krek. Dengan sudah share aja, biar nggak usah jawab. Makanya panggilan tak terjawab dan pada ada sampai 71. WA cuma satu jawaban, setan lo. Mana orangnya, bininya mana orangnya? Loh, jangan bapak datang ke majelis taklim itu lagi memperkuat buat bentengnya, biar katanya udah kelar ngaji, duduk mudzakarah sama ustaz itu udah menjadi bagian pengajian, biar katanya kelihatan sambil ngopi sambil ngerokok. Nggak mungkin Ustaz Sofyan ngobrol sama jemaah ngomongin wadon perpul udah kagak mungkin. Apalagi Ustaz Sofyan nanya, ditaruh berapa duit? Udah kagak mungkin. Paling sekedar pengajian, sekali bagaimana nih haru udah jelek, seragam kayak cak ungu kayak pink paling begitu doang. Ini dulu bagaimana merudan ini, dana kagak. Emang majelis taklim Bukhara semua. Ya terus kita liburan doang obrolan. Lebihnya jangan tapi bawel. Lah kali kalau tiap hari kali lagu gimana kalau orang dulu. Saya punya guru, ada guru Cinaka yang maaf beliau kalau tadi udah zaman dulu lo ngaji bisa 3 hari kagak pulang. Emang apa? Emang jauh jalan. Udah kagak pulang-pulang, bini kagak nyariin. Ya udah, emang tugasnya di rumah doain udah. Lo waktu tidur aja nggak bisa kudu dikelonin sabar hari. Lagi gak enak. Ya jangan, biar ada rasa kangennya nggak ketemu. Zurhiban tasdad hubban, jarangin ketemu biar wangi kalau ketemu begitu. Siang ada lakinya, sore ada lakinya, malam ada lakinya juga enak. Ya lamaan dikit, malam gak ketemu dari sore kemana ke Ustaz Sofyan nyambung pengajian, tak pulang jam 2 gue kangen sama laki gue udah 7 jam gak pulang. Begitu. Jadi pengajian itu salah satu sabab biar hati itu kolbunya kuat. Walaupun bapak ibu tinggal ngaji gua nggak langsung pinter nahu, gua langsung pinter nggak usah muluk-muluk. Datang ke pengajian itu salah satu bagian yang harus disyarat pertama. Yang penting ada rasa mahabbah. Kata siapa ini? Ini ungkapan Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad. Ada mahabbah, ada hikmah, baru kita mendapatkan rahmah, ain futuhal ilmi. Syarat pertama kalau kata Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad itu mahabbah, rasa cinta sama majelis, cinta sama pengajian. Bagaimana pengajian dia maju nih, harus beliin, seragam beliin, maulid bagaimana tuh, dia saking cintanya. Tikar karpet beliin, belum ada bulu begini nih. Beliin. Itu namanya ada kekuatannya. Ada rasa mahabbahnya, bukan cuma nama ustaz sama kitabnya. Ustaz pegang kitab doang, kita kagak beli mahabbah. Kalau belum ustaznya, jangan sampai ngeliat Ustaz Sofyan kagak punya duit. Bagi dua. Itu namanya saking mahabbahnya sama guru bisa jadi kejadian begitu. Karena rasa mahabbah itulah yang menjadi syarat pertama kalau kata Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad. Yang kedua ada hikmah. Hikmah itu kita berkiprah dalam majlis. Lu pakai minta bayaran, gulung karpetnya misalnya gue kasih duit, gue kasih rokok sebatang. Mau guru karpet, nggak dikasih rokok, embung nggak ada rokoknya nggak diterima. Ya jangan, hikmah. Dulu ada jamaah di Pademangan Barat. Dulu ada jamaah di Pademangan Barat. Ini kisah nyata. Dia cinta banget sama majlis. Cinta banget. Kalau datang paling dulu, pulang paling belakangan. Laki bini sampai dulu. Dia sapuin dulu majlisnya, dia ngelarin karpetnya, bininya yang cuciin, yang gosokin gelasnya, maknanya nanti pulang orang-orang rumah dia belum pulang dulu berdua, sebelum dia gulungin karpetnya, dia rapiin gelasnya baru pulang. Bertahun-tahun begitu. Suatu ketika dia dapat undian hadiah BCA, nggak masuk akal. Kenapa emang? Karena orang yang dapat undian BCA itu saldonya kudu sekian katanya. Orang dia ada nabung mau ojek. Dia saldonya nggak banyak. Total dapat undian mobil Jaguar. Wih. Ada orang dan saya termasuk orang yang kedapatan dikasih rezeki dari orang tersebut. Diceritain dulu dia, namanya bapak itu yang saya bilang ini mau kasih tahu ini
Ya kata Nora, orang sampai Kang ojek kan, ini bapak ibu dapat ujian dari BCA datang, ini bapak ibu rumahnya mana ya? Kata Kang ojek, bukan bapak ini, no kali, si engkau Pak Ipin, enggak ini nama di sini, gak mungkin, rumahnya di samping, jalan aja susah, kita kan tuh susah, masalah sempit itu tegang. Kang ojek mereka kagak percaya dia dapat ujian mobil Jaguar, tahu, singkat cerita, bener dia orangnya, dianterin. Kebang ke dianterin aja nih, dianterin sampai norak ke Kebang buka sendal kan yang nganterin pakai enggak, katanya bini bersih norak, saking noraknya tuh. Singkat cerita dia kagak ambil tuh Jaguar, buat apaan, rumahnya susah. Ambil duitnya doang, bu, gitu doang, ambil potongan biarnya dipotong berapa kan, gue udah sedap begitu, gue udah dah, wah di daftar dia umroh, dia haji, dia anu habis. Yang saya mau garis bawahi itu begitu kita tanya sama gurunya almarhum, itu mungkin sababiyah beliau kalau ngaji khidmahnya mau pengajian luar biasa, datang paling dulu, pulang paling belakangan, laki bini sama. Jaguar. Besok udah terapin mulai pengajian. Sosoknya belum nyampe, rumahnya habis musim. Itu saking kita berkhidmah, nanti kalau udah khidmah kita dapetin, kita jalanin, baru kita mendapatkan rahmah. Rahmah di situ maksudnya futuhul ilmi. Kita dibukakan akal kita biar gampang jadi dapat ilmu yang disampaikan Ustaz. Makanya kalau kita ngaji agama, pelajaran agama sama pelajaran umum beda. Ini ada di dalam kitab Bustanul Arifin, patokannya bukan akal kalau ngaji agama mah. Kalau ngaji umum, belajar umum kan EQ. Belajar matematika itu EQ, fisika EQ. Tapi kalau belajar agama bukan cuma EQ, rasa mahabbah khidmahnya. Makanya ada orang yang kadang-kadang dulu nggak bisa baca Quran, tapi karena hikmah majlis, tahu-tahu alokasi putu, ujuk-ujuk bisa aja baca Quran. Banyak riwayat begitu. Artinya dibukain futurnya sama Allah. Artinya apa? Itulah undakan yang harus kita lakukan di saat kita pengen mendapatkan kemuliaan majelis ilmu. Mudah-mudahan di ini tempat termasuk yang memberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. Lihat jam. Yang kedua, kalau kata ulama tadi, cara kita biar hati kita subur. Yang kedua, bidzikri, dengan jalan dzikir. Ngaji juga, dzikir juga. Ngaji yang harus kita lakukan tiap hari mengguru Ustaz ngaji apa, fikih, ngaji tauhid, ngaji tasawuf, dzikir apa aja, ratibul hadat, ratibul atos. Baca apa aja menjadi dawamah. Karena dengan sabab dzikir itulah yang bisa menguatkan majelis ilmu kita. Makanya saya kadang-kadang kalau di pengajian kurang betah kalau ujuk-ujuk langsung nggak ada dzikirnya, minimal tawassul aja. Makanya rata-rata di pengajian mana aja yang bermanhaj ahlus sunnah wal jamaah minimal dia baca Fatihah, paling enggak dibaca di depan ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Itu muqaddimah sebelum dia ngaji, dzikir dulu, entar tutup lagi ada dzikir tauhid, ada dzikir sholawat, tutup baru doa. Artinya lengkap udah di situ majelis ilmu, di situ ada majelis dzikir. Karena kekuatan dzikir itulah yang bisa membentengi dari godaan apa yang disebut dengan setan. Dzikir kalau perlu bukan jangan dzikir yang umum, dzikir khos. Dzikir khos itu yang melebihi dari kebiasaan. Kita dzikir cuma habis sholat subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Jangan buat dua itu mulu. Ya boleh sih bagus terus, cuman tambahin dzikir yang khos. Apalagi anak udah 7, anak udah 9, bini udah 3. Ya banyakin dzikirnya. Jangan cuma yang umum, yang khos. Kita kan juga pengen hadiah dari Allah yang khos, yang khusus. Kita pengen rezeki min haitsu la yahtasib, cuman zikir kita nggak tambahin, tambah. Yang kedua kita kudu yakin, cuman kalau udah main zikiran kita kudu yakin Allah zat yang maha kuasa, Allah zat yang maha mengobati, Allah zat yang maha menyembuhkan, Allah zat yang maha karunia anak.
Di saat kita berdoa, maka kekuatan itu kita tanamkan. Di saat kita baca semua yang menjadi pikiran aurat kita, maka insya Allah nurun min anwarillah akan masuk kepada diri sebagai sabab doa kita bisa diijabah. Insya Allah. Pikiran. Makanya saya punya majlis zikir khusus saban bulan. Ustaz Sofyan suka hadir. Ada zikir manakiban Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Makanya saya undang juga kan nih, tiap bulan datang ke tempat saya bersama Ustadz Sofyan, kita zikir manakib. Nanti minta ijazahnya sama beliau. Nah itu termasuk zikir khos kecintaan kita sama Tuan Syekh. Kemudian Tuan Syekh itu akan menyababkan apa yang kita minta biar diijabah. Itu namanya khos. Nah itu yang harus kita lakukan kembali, karena setiap perkara yang menjadi baik dan menjadi kebaikan buat kita itu akan menjadi penghalangnya juga luar biasa. Kapan? Di saat kita ada niat man nawa hasanatan fawaswas syaitonu bisiddatihi. Di saat orang sudah niat dalam kebaikan, kata Syekh Ali Al-Khawas, maka setan akan berencana untuk merusak niat baik kita. Itu yang kita takutin. Makanya kita kalau udah pengen dia jadi orang baik, ya udah bismillah, jangan sampai ragu. Walaupun saya maklum orang kemarin bangor brengsek, kemudian jadi orang bener, ya wajar dah kalau cobaannya banyak, ujiannya banyak, sindiran apalagi. Orang nih brengsek, kemarin rambutnya gondrong, kayak anting, betato, tato masuk masjid, masuk musola. Kadang-kadang diapain orang musola, tumben ke masjid, kata gitu. Ada, begitu ada orang brengsek masuk masjid, masuk musola. Bukan di alhamdulillah, ampli, jagain ampli kota kamu, jagain kota kamu. Kenapa emang karena orang brengsek kemarin biasa nongkrong di perapatan ke musola. Lah kalau ada orang yang digituin dia marah, kadang-kadang wajar, tumben lo ke masjid. Kadang-kadang ada yang marah, sialan lo Pak Haji, kemarin gue mabuk lo katain, gue main perek lo ceritain, sekarang gue ke masjid lo tumbenin, gue bacok lagi, mati, mantan reman. Sama ibu-ibu juga begitu, orang perempuan kemarin gak pernah pakai kerudung kalau lagi muludan doang, ngaji doang, muharaman doang, nganterin bocah doang, begitu senang ngablak, masa ngablak. Wah, ya robah, kita mau ngaji, kita mau nganter bocah, kayak mau senam, kayak tutup, sadadanya. Kalau perlu senam, pakai mau kena. Robah, walau untuk kita disindir biasa, wajar. Ibu si Adu tuh, ini dia kayak kerudung mulu sekarang, biasanya dulu ya, comean. Itu mah biasa, sindiran begitu mah biasa. Kenapa? Kalau kita lihat kebaikan, jangan kata cobaan. Apalagi kemarin kita orang bangor, cobaan sindiran mah biasa. Makanya bismillah, kalau kita udah pengen jadi orang bener, ya udah. Cuman istiqomahnya yang susah emang. Makanya iman itu turun naik, yazid wayankus, yazid wayankus. Turun naik pakai beruk. Nah kalau turun naik masih imbang. Kalau kita kan turun rubuh, agak nanjak. Nah yang bikin naik tuh datang ke pengajian, ngobrol sama ustaz, dengerin kitab gitu. Insya Allah itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Terakhir berkaitan dengan yatim, ini menjadi penopang doa dan ilmu yang kita cari di majlis ini bisa tambah berkah. Oh, yatim ini keramat. Makanya sampai disebutin di dalam surah Al-Ahqaf cerita Nabi Khidir lagi berburu sama Nabi Musa lagi berburu Nabi Khidir. Karena ada 3 kejadian aneh. Perahu dibocorin, anak dibunuh. Yang ketiga nih, rumah, dia masuk ke perumahan, rumah lagi mau doyong, ada yang masuk ke perumahan, satu kampung itu kagak ada yang negorin Nabi Musa Nabi Khidir. Mukanya pada kecut, ditegur pada kagak jawab, minta air kagak dibagi. Pokoknya satu kampung mukanya kagak enak semua, runyek kayak TV kagak ada antenanya, kagak enak banget. Begitu disambutin kagak enak sekampung, ada satu rumah mau doyong udah mau rubuh. Nabi Khidir malah dibenerin. Nabi Musa protes, Tuan Guru,
Kita masuk mulai ke rumahan disenyumin aja kagak. Kita senyum kagak ada yang sambut senyum kita. Kita minta air kagak dibagi. Ada rumah doyo kita bener, yang enak kita rukun sekali. Kata Nabi Khidir, lu tahu gak kenapa saya beneran ngerubu? Karena tahtahu kanzun, di bawahnya ada kanzun. Yatimaini ligulamaini yatimaini, karena di dalamnya ada harta yang tersimpan punya 2 orang anak yatim. Itu sebagai gambaran kalau yatim itu dikeramatin, dijaga. Orang kelihatannya nggak enak, tapi namanya hidup dibikinin ke rumah. Kenapa emang? Bukan lihat rumahnya, bukan lihat orang kampungnya, ada harta anak yatim di dalam. Kalau kelihatan itu harta anak yatim, orang kampungnya brengsek semua, habis harta anak yatim pada diambilin. Makanya jadi keramat, yatim itu dijagain. Makanya di antara cara mengkeramatkan yatim, sambungan daripada syariat Rasulullah, kita suruh santunin, kita suruh usapin kepalanya. Kan ada di dalam kitab Syarus Salikin berkaitan tentang orang yang kalau pengen hatinya lembut, wa adraka hajatahu, hajatnya pengen diijabah, wa atafa qalbahu, hatinya pengen lembut, biar istiqomah, maka maka berikan kebaikan kepada yatim, wa'at imhu, dan berikan makan ala to'amika, apa yang engkau makan, wamsah roksahu, dan usap kepala anak yatim. Sebagai apa? Sebagai isyarat kalau mereka tuh punya keramat. Apalagi kalau yatimnya itu yang qoblal buluh, yang masih balik, belum balik. Karena Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah, mata yang qati'u ismal yatmi, kapan predikat putus yatiman itu putus kapan? Karena yatim itu ada expirednya, ada batasnya. Lah kalau ada batasnya, kan rata-rata kita pada yatim semua. Biasanya juga yatim minta santunan gue dah. Ada batas di kapan terputus nama yatim. Dalam satu riwayat, hatta yablugha wa yuknisa, sampai dia itu balik, wa yuknisa, kalaupun dia dari kecil dia yatim, kemudian dia masih tetap megang agama walaupun udah balik, itu masih berkeramat yang begitu. Makanya yatim cari yang qoblal buluh, khususin. Itu yang berkeramat, usap palanya. Usap pala yatim aja yang agak yatim beda, kata Rasul. Kalau kita ngusap kepala yatim, kalau punya anak yang masih lahu abun, bapaknya masih ada, usapnya itu dari depan ke belakang. Tuh. Tapi kalau ada anak yang laisa lahu abun ini kagak ada, dia udah yatim, maka usapnya rubah dari depan, dari belakang ke depan. Gitu. Itu gambaran isyarat. Kenapa? Karena yang namanya yatim itu yang harus kita majukan, bagaimana cara biar ini punya ke depan, bukan cuma kita santunin. Makanya dalam riwayat wa'atimhu wa'adibhu, maka kasih santunan. Yang kedua adibhu, ajarin ngaji juga, jangan cuma dikasih duit, ajarin ke pengajian. Kalau cuma santunin doang, kali ajarin ngaji, yatim pada bangor. Makanya banyak yatim bangor, wajar karena kasih sayangnya kurang sebelah. Makanya tanggung jawab kita yang sebagai incingnya muslimin muslimah, bagaimana cara yatim biar kagak bangor, bukan cuma santunin, masukin ke pengajian. Insya Allah. Yang kedua, kenapa ngusapnya dari belakang ke belakang kalau yatim? Karena kalau habis ngusap terus lariin ke kantong. Bagi duit, cuma ngusap doang, habis padahal ada sekolah yatim. Ngasih duit kagak, usap lagi. Biar kata cuma lukmatan, satu suap nasi, itu bisa menyebabkan kekuatan doa yang kita baca, bisa menguatkan dengan sabab kekuatan doa yatim. Insya Allah. Kalaupun kita ngasih doa fafukor, kalau doa fafukor itu minal muslimin wa muslimat, semua min irtiqa'il ilmi, orang yang lagi peduli buat ningkatin kualitas ilmu atau rajin ngaji, maka sama kualitas doa dan keramatnya. Jadi biar katanya bukan yatim tapi fukara, du'afa, santunin. Apalagi kalau dia orang pengajian. Makanya saya kalau lagi di pengajian ibu-ibu di Banaje, saya dikasih duit pengajian dari yatim. Ustaz, nih santunan yatim saya kasih. Saya bilang, Bu, ini duit buat yatim. Kalau buat yatim saya nerimanya cuma dikit. Kenapa? Santri saya yang itu cuma atuh. Jangan banyak-banyak. Kalau ini buat yatim doang. Kenapa? Ijab kabulnya yatim, saya kudu kasih ke yatim lagi.
Tapi kalau dia bilang enggak Ustaz, ini buat yatim, duafa, fukoro, baru saya terima. Kenapa? Santri ada yang bapaknya masih ada, tapi fukoro ada bapaknya masih ada, cuma duafa, orang nggak punya, orang miskin. Dan itu punya keluar biasa juga. Kenapa? Karena dia dalam tolabul ilmi wa yuknisa, itu yang dimaksud dalam hadis Rasulullah. Mudah-mudahan yakin duafa fukoro anak-anak kita semua mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan soleha, yang akhirnya insya Allah menambah kemuliaan ini majlis, dan akhirnya insya Allah menambah kekuatan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya lahir batin, dan mudah-mudahan sekali lagi hadirnya kita di majlis ini semua jamaahnya yang aku ujung-ujung mudah-mudahan pada berkah. Ayo tuh jawab 2.000. Mudah-mudahan pada berkah, dan mudah-mudahan pada mendapatkan ilmu dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, in uridu illal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.